Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, bentar. Jadi saya selaku moderator pada acara WeTalk ke-18 kali ini akan memoderatori WeTalk 18 yang akan membahas tentang Express.js Class API, yang akan membahas tentang API yang di sini akan dibawakan oleh Mbak Ceril di sini. Oke, mungkin Mbak Ceril bisa dimulai. Oke, sebelumnya suaraku jelas nggak ya? Masuk, Jelas, Mbak. Masuk. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Sheryl Rahmita Nurulha, bisa dipanggil Sheryl. Dari angkatan 2021. Di sini aku mau menjelaskan tentang Express.js Build Your First API. Jadi nanti kalian bisa bikin API pertama kalian. Tuh. Oke, next. Nah, bahasan hari ini kita terdapat 5 poin utama, yaitu yang pertama kita mau membahas apa itu Express.js, kemudian yang kedua kita akan mengetahui apa itu API, terus ada cara kerja API, fungsi, jenis arsitektur API, dan juga contoh dari API itu sendiri. Dan yang terakhir yang pastinya kita nanti akan ngoding bareng-bareng ya kalau mau. Oke, masuk ke materi yang pertama. Nah, apa sih itu Express.js? Mungkin kalian di sini udah pada pernah dengar Express.js itu apa? Express.js, Node.js, kayak gitu-gitu. Nah, tapi aku mau jelasin ulang. Express.js itu salah satu framework dari Node.js yang paling populer dan banyak digunain oleh developer karena memiliki ukuran yang minimalis dan performa yang sangat cepat. Bahkan dari tagline yang aku kutip dari expressjs.com, dia menyebutkan kalau Express.js itu fast and opinionated minimalist web framework for Node.js. Jadi unopinionated ini maksudnya itu Express.js ini nggak ada aturan baku untuk membuat sesuatu. Atau pas kita ngoding tuh nggak ada aturan bakunya kayak strukturnya harus kayak gini-gini, itu nggak ada. Jadi dia tuh lebih fleksibel dan kita dapat menentukan sendiri struktur dari aplikasi kita itu sendiri. Nah, kalau kalian lihat di gambar ini kan ada MongoDB, Express, Angular, Node. Nah, Express ini juga itu mendukung istilah-istilah stack kayak Mern, Mean, Maven. Jadi dia mendukung stack kayak gitu. Lanjut ke materi yang kedua, ada fitur utama dari Express.js. Express.js ini punya fitur utama yang pertama yaitu routing, di mana kita tuh dapat menentukan cara aplikasi menanggapi permintaan HTTP ke URL tertentu. Terus kemudian yang kedua ada middleware, memungkinkan kita untuk menambahkan fungsionalitas ke dalam permintaan HTTP seperti login, parsing data, dan lainnya. Kemudian yang ketiga ada template engine support. Express.js ini juga mendukung berbagai mesin template seperti Hook, EJS, Handlebars, dan lain-lain. Maksud dari template engine ini gimana sih? Template engine ini tuh kayak si template-nya ini menyimpan kode HTML, struktur HTML, dan juga CSS gitu, tampilan. Jadi pas kita ngoding tuh tinggal membenahi servernya saja. Jadi kita nggak usah membenahi tampilan HTML-nya seperti apa, kita sudah dapat template dari engine support tadi. Kemudian yang keempat ada HTTP Utility Methods. Nah, Express.js ini menyediakan metode bantuan untuk membuat permintaan HTTP seperti get, push, post, put, delete, dan lain-lain. Get ini digunain untuk kita mengambil data dari server. Kemudian post ini kita gunain untuk input data ke server. Kemudian put kita untuk mengedit data di server, dan delete untuk menghapus data dari server. Lalu berikutnya terdapat static file serving, di mana Express.js ini juga memudahkan penyajian file statis seperti gambar, CSS, dan juga JavaScript. Lalu yang terakhir terdapat fitur error handling, di mana Express juga menyediakan cara yang mudah untuk menangani error atau kesalahan dalam aplikasi kita. Nah, tadi kan aku ngomong kalau si Express.js ini terkenal dan digunain oleh banyak developer kan. Jadi seberapa populer sih Express.js ini? Nah, yang aku dapat dari web NPM, di versi
di versi ExpressJS 4.18.2 ini udah terdapat weekly downloads-nya mencapai 29 juta pengguna. Jadi udah jelas sepopuler itu kan. Terus kalau kita mau lihat seberapa populer ExpressJS ini, kita juga bisa lihat dari GitHub-nya. Jadi seberapa banyak orang yang men-start GitHub itu dan juga nge-fork GitHub dari ExpressJS itu. Dan di GitHub-nya itu udah terpampang kalau dia tuh mencapai 63.000 pengguna yang membintangi GitHub itu, dan yang nge-fork itu udah 13.000 pengguna. Next kita masuk ke materi API. Apa itu API? Jadi API ini memiliki kepanjangan Application Programming Interface. Jadi API itu antarmuka yang berfungsi sebagai penghubung antara sebuah aplikasi dan aplikasi lainnya, atau antara klien dan juga server, untuk memungkinkan integrasi fitur tanpa harus menambahkan data secara manual. Jadi kalau misal aku contohin di dunia nyata ini, kalau misal kalian ke suatu restoran nih, kalian kan waktu masuk restoran pasti kalian duduk kan, terus habis itu kalian melihat menunya. Nah, pasti nanti bakalan ada pramusaji atau yang namanya pelayan yang datengin kalian, terus bakal minta kayak kalian mau pesan apa gitu kan. Nah, permintaan kalian ini kan bakal kalian kasih ke pramusaji tadi. Jadi setelah kalian memesan, si pramusaji tadi bakalan nerusin permintaan pesanan kalian itu ke dapur. Nah, permintaan kalian bakal diproses di dapur. Nah, dapur ini berperan sebagai servernya. Terus habis itu si pramusaji ini berperan sebagai API-nya. Jadi API ini kayak penghubung atau jembatan antara klien dan server atau antar aplikasi gitu. Dari sini udah pada paham belum? Aku mau tahu dari reaksi dong. Kasih tam. Oke. Kalau aku kecepatan bilang ya, atau kalau belum paham itu bisa on mic atau raise hand gitu. Oke, lanjut ya. Nah, tadi kan aku udah contohin dari restoran kan. Contoh. Iya, Zandrake ada apa? Kepencet ya? Oh iya, makasih loh. Aduh. Oke, lanjut cara kerja API. Tadi kan aku udah jelasin, udah kasih contoh API di dunia nyata tentang restoran kan. Nah, contoh lain dari API ini ada tentang pemesanan tiket pesawat atau tiket hotel di aplikasi kayak Traveloka atau Agoda kayak gitu-gitu kan. Nah, gimana sih cara kerjanya? Itu pertama itu saat kita memesan tiket pesawat ke suatu tujuan, aplikasi Traveloka kan akan akses API dari maskapai penerbangan yang sudah terhubung atau yang sudah bekerja sama gitu lah. Kemudian setelah alamat API itu berhasil diakses oleh aplikasi, permintaan data akan diteruskan ke server maskapai penerbangan. Nah, kemudian API ini akan menginformasikan kalau aplikasi travel itu membutuhkan data penerbangan pada kota tujuan dan tanggal yang sudah dipilih oleh calon pelanggan atau oleh pengguna. Gitu. Nah, kemudian API ini akan menginformasikan dari server ke aplikasi travel, informasi dari maskapai penerbangan tadi. Nah, biasanya tuh akan muncul banyak pilihan penerbangan dari berbagai maskapai. Lanjut kita ke fungsi dari API. Apa sih fungsi dari API itu sendiri? Jadi API ini singkatnya dapat menyederhanakan atau mempercepat pengembangan software atau aplikasi. Jadi ada 3 fungsi utamanya, yaitu pengembangan aplikasi itu jadi lebih cepat dan efektif dalam proses integrasi antar aplikasi. Kemudian beban server itu menjadi lebih ringan karena nggak perlu menyimpan semua data gitu. Nah, maksudnya lebih ringan ini gimana sih? Jadi pas kita pakai API, aplikasi itu dapat mengakses dan menggunakan data dari atau layanan dari sumber eksternal tanpa kita menyimpan semua data itu di dalam lokal. Jadi contoh nih, misal kita punya aplikasi e-commerce. Nah, aplikasi e-commerce ini kita ingin menampilkan daftar produk dari suatu toko online. Nah, sebaliknya kita kan bisa menggunakan API dari toko online tersebut untuk mengambil daftar produk dari toko online itu tanpa kita perlu menyimpan semua data katalog dari toko online itu ke dalam lokal aplikasi kita sendiri gitu. Kemudian yang ketiga ada pembuatan aplikasi yang kompleks tetapi lebih fungsional. Jadi dalam aplikasi ini kita bisa mempunyai banyak fitur tapi nggak perlu semua data fiturnya itu di dalam aplikasi
lokal server aplikasinya gitu. Contohnya nih pada aplikasi Gojek. Nah, aplikasi Gojek ini nggak perlu punya interface Maps, tapi dapat dengan mengintegrasikan Google Maps API dan pengguna bisa mengakses data peta dan lokasi dalam satu aplikasi gitu. Jadi si Gojek ini nggak membuat interface dari Google Maps lagi, tapi dia pakai API dari Google Maps API tadi gitu. Lanjut kita masuk ke jenis dari API. Nah, API ini jenisnya dibagi menjadi dua, ada berdasarkan hak akses dan juga berdasarkan pengguna. Kalau berdasarkan hak akses ini terbagi menjadi tiga, ada private, partner, dan juga public. Jadi yang dimaksud dari private API ini, API ini tidak tersedia untuk penggunaan publik dan dibatasi hanya untuk digunakan oleh pihak internal atau terbatas. Nah, jadi private API ini biasanya kan digunain sama perusahaan-perusahaan gitu kalau misal mau mengembangkan aplikasi secara internal gitu. Jadi cuma internal aja yang bisa mengakses API itu. Lalu yang kedua terdapat partner API yang disediakan oleh suatu perusahaan kepada mitra. Jadi partner API ini dipublish secara terbuka, tapi di-share dengan partner bisnis yang telah menandatangani perjanjian dengan publisher atau pembuat API itu. Kemudian ada public API. Nah, public API ini ada dua jenis, ada open source dan juga komersial. Kalau open source ini kita bisa mengaksesnya secara gratis, tapi kalau komersial ini kita harus bayar. Gitu. Lanjut yang berdasarkan pengguna ada 4, ada API database, API iOS, API remote, dan juga API website. API database ini API yang digunakan untuk berkomunikasi dengan database. Jadi memungkinkan kita untuk melakukan operasi seperti get put, post tadi, menyimpan, mengambil, dan memperbarui dalam database, data dalam database gitu. Kemudian API OS atau operating system operasi, itu API yang disediakan oleh sistem operasi untuk memungkinkan aplikasi berinteraksi dengan berbagai fitur dan sumber daya sistem, seperti sistem file, jaringan, dan perangkat keras. Contoh dari API OS ini ada API Linux dan juga API Windows gitu. Kemudian ada API remote, karena dua aplikasi remote terhubung melalui jaringan komunikasi yang berupa internet. Nah, sebagian besar API remote ini ditulis berdasarkan standar website. Yang terakhir terdapat API website. API ini mengirimkan permintaan dari aplikasi website dan respon dari server menggunakan HTTP. Lanjut ini ada arsitektur API. Arsitektur API ini dibagi, API ini juga pasti berbeda-beda pada masing-masing API dari proses penyimpanan dan pengiriman data. Jadi kalau ada 3, ada REST, SOAP, dan juga RPC. REST ini kepanjangannya Representational State Transfer, atau API dengan arsitektur ini tuh menggunakan metode HTTP kayak GET, POST, PUT tadi untuk berkomunikasi dengan server, dan data yang dikirimkan itu biasanya berformat JSON atau XML. Lalu yang kedua ada SOAP, Simple Object Access Protocol, menggunakan format XML untuk pertukaran data dan mendefinisikan struktur pesan yang konsisten. Nah, dalam SOAP ini operasi API dijelaskan dalam Web Service Description Language atau WSDL. Yang terakhir ada RPC, Remote Procedural Call. Arsitektur API ini memungkinkan aplikasi untuk memanggil fungsi atau prosedur yang berjalan pada server jarak jauh. Jadi remote gitu. Nah, RPC ini menggunakan protokol dan mekanisme komunikasi seperti XML RPC dan atau JSON RPC. Ini yang aku sebutin 3 arsitektur API yang paling populer sih, yang paling digunain. Dan masih terdapat arsitektur lainnya, tapi kalian bisa cari sendiri ya kalau misalnya mau tahu. Kemudian aku di sini mau kasih tahu contoh API yang populer yang mungkin kita tanpa sadar itu kita udah menggunakan API itu gitu di sehari-hari kita gitu. Jadi yang pertama ada weather widget. Kalau kalian buka HP itu kan pasti ada weather-nya kan, ada kayak cuaca hari ini berapa Celcius gitu. Nah, itu tuh mereka smartphone ini pakai API cuaca. Jadi si smartphone ini mengambil data cuaca dari sumber terpercaya dan menampilkannya dalam tampilan yang boleh dibaca. Jadi ada tampilan kayak suhunya berapa, kelembapannya berapa, terus perkiraan cuacanya kayak mana gitu. Terus yang kedua ada login dengan akun media sosial. Kalau kalian biasanya mendaftar pada sebuah aplikasi nih,
software gitu. Kan pasti ada sign up sama login. Nah, biasanya kan ada pilihan login with Google atau login with Facebook gitu. Nah, itu dia pakai API login dengan akun sosial media gitu. Penggunaan API ini ditujukan untuk mengautentikasi pengguna dan mengambil informasi dasar seperti nama dan gambar profil. Dengan begitu, aplikasi dapat mempersingkat proses sign in atau login. Kemudian yang ketiga ada pemesanan tiket seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, layanan OTA atau online travel agent seperti Traveloka, Agoda tentunya menggunakan API dari maskapai penerbangan, perusahaan kereta api, dan hotel supaya pengguna aplikasi dapat melakukan pemesanan langsung tanpa perlu menginstal aplikasi dari berbagai akomodasi tersebut. Nah, kita udah masuk ke teknikalnya. Jadi kalau misal ada tools need atau alat yang dibutuhkan untuk membuat API. Jadi kita bisa yang aku gunain ya ini secara umumnya itu pakai XAMPP itu untuk web server untuk SQL database. Kemudian ada VS Code untuk text editornya dan Postman untuk testing API-nya. Kalau SQL database kalian bisa gunain yang lain atau kayak SQL Workbench itu juga bisa. Nah, let's make first API. Bentar aku mau cek dulu deh, udah pada paham belum sih? Udah pada paham belum? Udah langsung aja kita praktek ya. Bentar aku mau jelasin dulu guys. Nah, jadi kalau mau buat API, kita harus melakukan instalasi dulu. Nah, instalasinya ini instalasi apa? Kita harus menginstal Node.js. Karena Express ini framework dari Node.js, jadi kita harus install Node.js-nya dulu. Nah, cara ngeceknya kita udah install apa belum itu jalanin di terminal, kita ketik node-minv gitu. Nanti akan muncul versi yang udah digunakan, versi yang kalian gunain kalau kalian udah install. Nah, tapi kalau belum install bisa kalian download dari websitenya nodejs.org. Lalu yang kedua implementation. Nah, implementasinya biasanya diawali dengan membuat directory dulu. Jadi kita membuat foldernya dulu, terus folder itu kita buka di VS Code atau di text editor. Terus habis itu kalian ketik di terminal npm init gitu. Terus nanti bakalan muncul pertanyaan-pertanyaan dari npm init itu. Dan kalian di sini bisa enter aja untuk mendapatkan default dari npm-nya itu. Lalu yang ketiga langsung kita installing Express-nya. Jadi langsung kita install modul dari Express-nya itu menggunakan command npm i express. Ini langsung aku praktekin aja. Banyak ya. Sudah muncul kan? Nah, kita pertama buka yang namanya VS Code. Di sini karena aku udah install Node.js ya. Kalau belum install Node.js, kalian bisa install dulu. Bentar, aku mau buat folder dulu. Lupa. Ini kita langsung buka di VS Code. Nah, kalau udah, kita bisa ke terminal. Bentar ya, nunggu. Nah, kalau udah muncul, kita udah bisa melakukan yang namanya inisiasi dari Node.js itu. Kita ketik npm init. Oh, bentar. Kita cek dulu ya versinya Node.js. Nih, kalau udah install bakalan muncul kayak gini versinya. Terus di situ kita lakukan inisiasi dengan npm init.
Nah, ini kan ada prompt kan kayak nanyain package name-nya mau kayak gimana. Nah, ini bisa di enter-enter aja. Nah, kalau udah selesai inisiasi tuh bakalan muncul package JSON-nya. Nah, di sini tuh nyimpan informasi dari Express-nya, informasi dari project-nya, terus sama dependensi bakalan muncul di sini juga. Kemudian tadi kita menginstal Express. npm i Express. Nah, kalau kita udah install tuh bakalan muncul project node module sini karena si Express-nya bakalan masuk ke node module sini dan juga ada package.json ini. Nih kan ada dependensinya, kita udah install Express, versi Express-nya itu 4.18.3. Nah, terus biasanya kalau misalnya mau bikin project Node.js itu ada namanya itu library Nodemon. Itu digunain untuk kalau kita nge-run projectnya itu biar dia auto refresh. Jadi kita nggak perlu stop projectnya harus jalanin ulang, stop projectnya jalanin ulang setiap kita ada perubahan. Jadi kita tinggal melakukan perubahan, terus tinggal save, nanti dia bakal refresh otomatis. Jadi kita mau install npm i Nodemon. Nah, terus kalau udah, apa selanjutnya? Nah, let's do some coding. Jadi kita pertama kita membuat file index.js di dalam folder kita. Terus kita masukin nih dependensi dari Express-nya. Ini untuk memanggil modul dari Express-nya. Kita tinggal bikin file index.js. Terus kita inisiasi atau kita panggil modul dari Express-nya. Require ini maksudnya kayak mengisyaratkan untuk kita manggil modul dari Express-nya gitu. Nah, terus itu kita bisa lanjutnya kita menspesifikkan kita mau nge-run projectnya itu di port berapa dan ya di port berapa. Jet akan sport 8000. Nah, ini portnya bisa terserah ya, bisa 5000, bisa 3000 gitu. Lupa. Port. Nah, terus kita melakukan SVP routes untuk dengan metode get. Jadi kita nanti bakalan munculin ini di browser. Pakai metode get. Ini yang namanya metode. Nah, rec ini request, res ini respon. Ini tuh middleware dari si Express-nya. Jadi harus menyertakan ini. Nah, biasanya taruh di sini. Nah, ini tuh slash ini tuh namanya endpoint. Nah, endpoint ini bisa kalian isi terserah kalian ya, sesuai kondisi dari codingnya itu juga sih. Ini kan slash, jadi kayak ibaratnya ini kayak home dari localhost 8000 itu.
Dan udah begini, terus kita bisa langsung jalanin. Nah, karena tadi kan kita udah install Nodemon nih, jadi bisa diubah di sininya. Kita kasih start. Mafia tutorials. Mbak, Iya, tadi ada yang minta dibesarin fontnya, katanya nggak kelihatan, nggak terlalu kelihatan. font ini lah. Dibesarin fontnya. Yang besarinnya ini. Ya, Yuk. oke. Oh, bisa. Nggak bisa, Bes. Tuh tadi ada yang bilang nggak terlalu kelihatan, kecilan. Bentar ya. Aku nyari Ya. zoom di mana ini? Nah, ini. Zoom kok malah in, wih. kecil? Zoom. Di zoom in. Iya. Maaf ya. Oke. Oh iya, Control Plus. Control Plus sama dengan. Udah kelihatan belum? Itu Levianita itu udah kelihatan apa? Ah, sip, udah kelihatan, Mbak. Oke. Lanjut. Oke, tadi karena kita udah install Nodemon nih, kita bisa definisikan untuk meran projectnya itu kita bisa npm start gitu di dalam script ini. Jadi pas di start dia bakal ngejalanin yang namanya comment nodemon index.js. Sebenarnya kita kan bisa ngejalaninnya kayak gini kan, kalau misalnya kita nggak install Node.js itu kayak gini. Nah, tapi kita biar dia langsung auto refresh, kita pakainya npm start. Tunggu ya. Nih, dia bakal auto refresh kayak gini. Terus kita langsung aja, udahlah di situ aja. Localhost 8000. Nah, nggak muncul. Berarti APK kalian udah jadi gitu. Udah langsung. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kapanan? Mau nanya aku, mungkin ya mungkin bisa dijelasin itu dikit. Maksudnya kan tadi pakainya metode get kan. Mungkin ada yang nggak paham nih, get tuh metode apa gitu. Mungkin yang lain metodenya apa gitu. Oh iya, metode get itu metode untuk mengambil data dari server. Nah, di server ini kita punya data yaitu kita punya data my first API respon. Jadi responnya itu bakal mengirim string dari my first API ini. Kalau get, nanti kalau post itu kita bakalan ada parameter yang diinputin untuk menambah data ke server gitu. Jadi get ini digunakan untuk mengambil data dari server. Gitu. Udah paham belum? Ada yang belum paham sampai sini? Itu di chat ada yang nanya tuh di atas. Mana? Nah, itu yang JS tuh, menguasai JS tuh. Kira-kira gimana tuh? Kalau mau Express.js itu setidaknya harus nguasain JavaScript dulu nggak, Mbak? Itu pertanyaannya tadi. Kalau Express.js ini kan terbilang yang paling mudah dan paling banyak digunain kan. Nah, jadi kalau menurutku sebenarnya kan paham dasar-dasarnya JS dulu aja lah. Nah, nanti kalian bakal bisa kok pakai Express ini. Oke. Tuh tadi yang tanya Mas Arbet Abdurrahman. Nah, ya. Oke, jelas. Oh iya. Udah, ada yang nanya lagi? Aku nanya. Iya. Aku ya ini kan katamu Express.js tuh lebih yang sering dipakai lah ya populer. Tapi aku taunya Happy gitu, Happy.js. Maksudnya keunggulannya Express kalau dibanding yang lain tuh.
Kalau hub itu ini dia tuh ada kayak struktur penulisan bakunya dan juga dia lebih ribet di dalam middleware-nya gitu. Jadi kayak untuk keamanan terus untuk kayak buat fungsi-fungsinya itu tuh kayak ada struktur dari HP-nya itu yang harus kita ikutin. Sedangkan kalau Express ini kita nggak perlu pakai struktur yang baku gitu, kita bisa pakai sesuka kita. Jadi kita mau bikin folder apapun tuh bebas gitu. Dan fungsinya mau ditaruh di mana itu juga bebas asalkan bisa nge-exportnya gitu, export import gitu. Oke. Jadi lebih mudah di dalam strukturnya dan penggunaan modul-modulnya juga. Oke, thank you. Nah, ini Nita nanya apa nih? Untuk tulisan endpoint ada aturan bakunya nggak Kak? Atau bebas aja? Endpoint tuh bebas, tapi sebagai developer kita harus yang membuat endpoint yang bisa dipahami oleh pengguna lah ya. Jadi kalau misalnya mau create user ya setidaknya endpointnya create atau enggak menambah data gitu. Parah Nita nih. Jadi endpoint tuh bebas ya, bebas. Sesuai sama kalian. Dan lagi? Itu ada yang nanya. Tadi aku udah sebutin, maaf banget ya. Jadi Express ini juga mendukung arsitektur MVC, jadi model view controller itu juga bisa. Tapi karena dia sifatnya unopinionated, jadi bebas terus terang sama kita. Tapi si Expressnya juga mendukung MVC tadi. Tapi ini bisa disebut sama dengan model pada ya. Udah paham? Iya. Menjawab nggak Rosin? Oke, aku lanjut ke ini ya, CRUD. Oke, lanjut. Nah, untuk membuat CRUD atau create, read, update, delete API di Node.js, Express.js, dan juga MySQL. Di sini aku database-nya pakai MySQL ya. Itu pertama kita harus setting database dulu, terus habis itu kita koneksiin database-nya. Nah, lalu kita menggunakan body parser dari Express untuk menerima input berupa JSON supaya dapat diproses atau diolah di server gitu. Nah, kemudian untuk HTTP roots-nya ya. Untuk HTTP roots-nya untuk CRUD ini kan create, read, update, delete. Jadi create-nya itu pakai metode get untuk create-nya pakai metode push untuk membuat suatu data atau menginput suatu data, terus read itu pakai metode get untuk membaca atau menampilkan suatu data dari server, kemudian update untuk mengupdate suatu data di server, kemudian delete untuk menghapus satu data di server. Ini langsung aku praktekin aja ya. Balik dulu sini. Nah, kita setting up database. Di sini database-nya karena aku pakai exam, jadi kita harus nyalain dulu examnya. Ini udah buka semuanya. Di exam kita nyalain Apache sama MySQL-nya. Kalau udah nyala, kita bisa langsung ke PHP MyAdmin. Di sini aku pakai PHP MyAdmin karena dia mudah. Jadi nggak pakai di terminal, jadi tinggal input pakai GUI atau Graphical User Interface dari PHP MyAdmin. Sabar ya, loading. Berisik.
Maaf, di sini habis berisik. Ada yang nanya. Apache tadi itu apa? Jadi Apache itu HTTP server atau HTTP kan metode dari get, post, put, delete HTTP kan. Nah, yang gratis dan juga open source gitu. Jadi untuk menerima permintaan HTTP kita pakai Apache. Udah paham nggak Arif? Apa kurang menjawab gitu? Oke, makasih atas pertanyaannya. Kita tadi udah buka belum ya? Tadi gimana? Nah, sini kan udah buka nih. Ini tuh PHP admin buat database SQL. Jadi kita di sini tinggal bikin database-nya pakai new. Kita input nama database-nya mau nama apa? Misal API. Ini. Nah, kita bisa bikin tabel-tabelnya. Iya, lupa. Ini kita bikin tabel namanya users ya. Ini aku misalin pakai users. Terus kita isi field yang ada dalam tabelnya. Misal mau ID. Terus ID ini kan kita pakainya auto increment. Terus kalau user itu ada sih username, email. Kita juga isi tipe dari database-nya, tipe dari field-nya, mau tipe apa. Dan username kan angka, huruf bisa kan ya. Jadi kita pakai varchar. Ini aku pakai 25 aja. Email juga 25. Nah, kalau udah kita save. Nah, udah terbuat. Terus kita lanjut ke codingannya tadi. Nih, setting database sudah kan. Terus kita sekarang connect database. Oke. Nah, untuk database ini kita juga perlu install dulu nih itunya, library dari database-nya. Jadi kita apa? Kan pakai MySQL, jadi kita installnya MySQL gitu. npm ini npm install ya. Oke, kalau udah kita bisa koneksi database-nya. Kita definisiin dulu, kita ambil dulu MySQL dari modulnya. Terus habis gitu kita connection. Nah, connection ini kita pakai MySQL Plate Connection. Kalau di Express nih, kalau SQL nih kita juga bisa pakai SQL list. Kalau misalnya si database, si data yang kita mau masukin tuh berjumlah besar gitu. Tapi SQL list juga ada aturan sendiri. Kan? Maaf ya, aku nggak hafal ini scriptnya. Nah, host ini kan kita pakai lokal, jadi kita ketiknya localhost. Terus ada user dari database kita. Yang aku pakai root. Terus password dari database-nya. Ini aku kosongin karena aku nggak pakai password di rootku. Terus ada database, nama database-nya. Jadi nama database kita test API. Terus kita handling errornya pakai error dari Express.
Jadi kita bisa pakai errornya gini. Nanti bakalan di handling error sama si ekspresi itu sendiri. Oke. Unlock. Nah, kalau udah kita coba jalanin aja. Kamu terhubung atau belum? Nah, ini udah connect ya. Berarti ini kita udah berhasil nge-connectin database ke codingan kita, ke server kita. Terus lanjut kita membuat CRUD-nya. Oh bentar, ini kita harus cons body parser dulu untuk menerima input dari JSON-nya. Ini require berarti kayak kita ini mengambil library dari Node modules itu. Langsung share ini. Kita bikin get dulu. Ini endpointnya terserah. Jadi kalau misalnya get aku maunya dia user gitu. Jadi kayak mengetahui user apa aja yang udah terdaftar. Gitu. Connection query ini berarti kita menghubungkan dengan database. Jadi query yang mau dioperasikan tuh apa gitu. Terus ini parameter yang bakal diproses sama ekspresnya. Jadi kita memproses apakah ada error atau enggak. Terus kalau misalnya ada error, bakalan ngembaliin errornya. Kalau misalnya nggak ada error, bakal ngembaliin data. .500 ini kode dari error ya. 100 dari error. Kita coba dulu ya. Ini dia bakal restart otomatis. Tapi di sini kan kita belum ada data ya di ininya. Jadi kita bikin post dulu aja deh. Kita bikin post. Read. Nah, di sini kan kalau misalnya kita mau input data, kita pasti butuh parameter input datanya. Jadi di sini yang mau diinputkan username sama email. Jadi kita ngedefinisiin dulu di sini.
Req body ini maksudnya dari parameter ini tuh ada di request body. Jadi ada di body yang kita tes di Postman nanti. Nanti aku jelasin. Start interview slides. Maksudnya tanda-tanya ini karena kita mau menginputnya di body, jadi kita pakainya tanda tanya untuk ngekasih tahu parameternya. Username, email. Ini parameternya harus urut ya. Jadi kalau misalnya username, yang pertama berarti username, terus yang kedua email gitu. Kalau kebalik nanti datanya jadi kebalik. Nah, selebihnya sama. Ini risetnya agak lama ya. Aku ini aja deh, menit ini. Kalau udah kita sisa tes di Postman. Nah, cara pakai Postman itu kita pertama create collection dulu, blank collection gini. Kita bisa rename collectionnya. Tes API. Terus habis itu kita kalau mau ngetesnya bisa klik plus, tanda plus di sini. Nah, ini kan metodenya get. Nah, kita ganti jadi post dulu karena kita mau insert data dulu. Terus kita sisa masukin URL API-nya. Kita 8.000, terus tadi endpoint-nya kita create. Nah, tadi yang aku maksud request body itu di sini. Jadi body, terus kita milihnya raw. Nah, di sini JSON. Jadi kita bisa masukin data username, Aurelia, email, nih kalau udah kita sisa send. Tuh, kok nggak mau? Udah mau. Harus sabar ya. Iya, ini. Maaf ya, ada kesalahan. Lupa ganti ininya, responnya. Coba lagi. Nah, user created successfully. Terus kita cek di sini, udah muncul harusnya. Nah, udah ada nih. Oke, 2 kali tadi kan, yang pertama error responnya doang. Tuh. Nah, jadi ini udah berhasil. Terus kalau misalnya kita mau lihat yang metode get, bisa diganti endpoint-nya sama metodenya. Terus kita pakainya nol karena kita nggak pakai request tadi. Muncul. Kok jelek sih? Nah, gitu. Dari sini ada yang mau tanyain nggak? Apa udah paham semua? Itu.
Mas Nanda. Ya Nanda, ada apa Nan? Itu kayaknya ada yang banyak yang nggak paham tuh. Mungkin yang angkatan 22, 23 yuk tanya. Ya ayo silakan tanya. Mau tanya, Oh itu tuh. Ya, eh, kebetulan saya juga lagi belajar Express, tapi dari yang saya pelajari itu dia pakai ini, pakai apa? MongoDB. Terus kakaknya ini pakai SQL. SQL. Itu bagusnya pakai yang mana, Kak? Dua-duanya bisa, itu cuman beda database aja, tapi kalau API-nya nanti bakalan sama kayak gitu. Jadi cuman beda di bakal nge-connect-nya doang yang beda. Tapi kalau API-nya bakal sama. Gitu. Cuman kan kalau misal si SQL nanti bakal kayak insert info gitu. Tapi kalau misalnya si MongoDB nanti tinggal kayak manggil-manggil aja. Sesuai field gitu. Bagus nih kamu belajar, keren. Semangat ya belajarnya. Umar angkatan berapa? Saya angkatan 2022. Wih, keren, udah belajar. Aku baru belajar semester ini sih. Sepuh dia Mbak, sepuh. Semester 5. Keren Umar, semangat. Janan, Itu ada yang mau nanya lagi tuh. Guzali tuh angkatan 23. Yuk. Lanjut. silahkan. Ayo tanya. Yuk katanya nggak paham tuh. Ayo Yang Umi. anak bangkit nih nggak ada ta, mau nanya gitu loh. Kamu tanya-tanya juga boleh, yang di luar konteksnya juga boleh loh. Itu ada yang nanya lagi. Munculin subscribe-nya kayak mana? Apanya yang muncul subscribe? Mungkin bisa dijelasin kamu tadi gimana setupnya? Munculnya indeks dia kan kita buat sendiri. Kita buat filenya index.js gitu. Kayaknya Avatar itu buatnya pakai npm. Pakai npm. Kamu pakai apa? Lo auto gimana lo? Tadi misalnya pakai npm juga. Nih di ini di slide ini nih. Nah kita npm init biar javascript sedikit JSON. Kamu pakai apa? Kayaknya kalau pakai Boon pun di set awalnya bisa dipilih bahasanya, kalau nggak salah. Bisa kayaknya, aku nggak pernah pakai Boon deh. Pakai apa aja bebas kok, karena pakai Express kan nggak ada kayak aturan terikat gitu. Makanya si Express nih banyak digunain sama developer. Sama-sama. Menjawab nggak sih sebenarnya? Maaf ya kalau tidak terlalu menjawab. Ada yang mau tanya lagi nggak? Itu tadi Gozali. Ada yang mau nanya tuh Gozali tuh. Gak ada mas, kosong. Loh. Itu di Itu WA, Nizam. bingung anjir itu ditanyain aja tuh. Khairu Nizam mau tanya Ya. itu Nizam. Bentar kita kayak buat halaman file baru kah Kak? Kalau slash itu rootnya terus users tuh berarti kayak buat halaman baru yang namanya users kah? Betul. Jadi kalau di aplikasinya atau kalau di web itu kayak kita klik button, nanti URL-nya kan bakal beda tuh di atas. Nah itu endpoint namanya. Tuh.
Waktunya udah habis ya, Nan ya? Nanti Gimana? aku share slide-nya waktunya. Nanti aku share slide-nya ya, Enggak, kalian bisa belajar waktunya dari masih situ. waktunya masih 1 jam loh. Oh iya ya, Maksudmu? berarti aku cepet ya? Ah, maaf ya. Ya itu mungkin yang Nah, lain tuh kita masih pakai bingung tuh. ya Q&A aja. Ayo tanya-tanya. Itu Gozali, tanyain. Orang nggak mau nanya jangan dipaksa loh, Nan. Itu di grup WA tuh dia tanya, kamu grup WA-nya buka tuh. Pada rame di situ tuh loh. Tanya di sini guys, ayo tanya. Maaf ya, aku jelasinnya kecepatan. Katanya tuh bingung. Nah, tuh. Tuh, Sydney Mencet. nanya itu. Menurut aku nih mudah ya, karena dia kan ada tadi kan aku bilang fitur middleware. Nah, fitur middleware nih untuk maintain kodenya. Nah, banyak fitur-fitur middleware yang bisa digunain untuk nge-maintain aplikasi kita gitu. Udah disediain sama Express-nya. Implementasi API di ML apa ya, Kak? Kalau sepengalaman aku pakainya Flux. Tahu Flux gak? Python. Flux. Iya. Oh ya. Itu lumayan Mungkin sih menurut aku. yo yang mau tanya lagi, tanya-tanya yang masih belum paham. Oh ini Aska, Ya, silakan Aska. Apa yang koneksi ke MySQL-nya? iya. Kan kalau misalnya pakai server apa ya? Jadi server database sama server webnya tuh beda gitu misal. Mm-mm. Itu bagian hostnya diisinya apakah? Jadi server Apa? API database ini kan aku masih pakainya lokal kan. Nanti kalau misalnya kamu mau implementasiin API ini, karena kamu tuh harus hosting dulu API-nya. Jadi bisa di hosting di server atau enggak bisa di hosting di Google Cloud gitu kan. Nah, setelah kalian hosting kan dapat URL nih. Nah, URL kan yang bakal dikonsum di Android atau di webnya. Pakai Pakai URL. domain berarti. Iya, pakai URL dari server yang hosting tadi. Iya, pakai domain. Jadi harus di hosting API ini. Paham nggak? Kalau misalnya database-nya udah di hosting, tapi aku sekarang ngoding Express-nya di sini gitu. Saya nggak online. Bisa. Jadi misalkan kan aku pengalaman aku nih ya, kan aku pakai Google Cloud nih. Nah, aku tuh bukan hosting, aku membuat database MySQL di cloud-nya. Jadi databaseku udah cloud nih, udah bisa diakses di mana aja gitu kan. Nah, nanti tuh pakai yang namanya instance connection dari SQL yang disediain sama Google Cloud tadi. Nah, instance connection tadi kita masukinnya di kode connection yang namanya host tadi. Kalau tadi kan aku masih pakainya local host karena masih lokal kan, belum di deploy. Nah, kalau misalnya udah di deploy, bakal makainya itu link dari yang udah di deploy database tadi. Gitu. Oh, oke. Mungkin aku pengen nambahin sih. Aku pernah dengar kalau API itu sebenarnya tuh sama, mirip kayak web. Cuma dia tuh nggak ada interface-nya, nggak ada tampilannya gitu loh. Dia tuh Iya. hampir mirip sama kayak web biasa gitu, sama-sama di hosting. Cuma ya mungkin fungsinya agak beda. Mungkin secara kasar gitu lah. Dia tuh mirip web tapi tuh nggak ada interface-nya, nggak ada tampilannya gitu. Tapi juga sebenarnya Betul. sama-sama di hosting. Betul. Jadi si API ini kan kayak kan sebagai jembatan. Nah, jadi tuh cuman kayak mau menerima sama mengambil data aja. Jadi nggak ada interface-nya. Makanya kita testingnya pakai Postman. Ini mungkin tadi kayaknya pada bingungnya di API-nya nggak sih atau mungkin di Express-nya ya? API cuma sebagai jembatan antar aplikasi atau enggak jembatan antar klien dan server gitu. Mungkin kalau kalian sering ya mungkin kebanyakan cowok ya, mungkin ada cewek. Mungkin kalau kalian biasanya buka game kan itu ada mungkin
login use Gmail tuh, use Nah, Google account. Nah itu tuh pakai API Google gitu, betul. biar kamu bisa akses data akun Googlemu buat login gitu. Jadi itu bukan Betul. dia buat sendiri gitu, biar bisa login tinggal pakai API Google. Mungkin ada login pakai Facebook atau mungkin Ini ya kayak yang eh, tadi aku kasih contoh juga di Gojek kan ada maps-nya tuh. Nah dia tuh nggak perlu bikin tabel codingan maps lagi tuh, nggak perlu bikin kayak data maps-nya atau data kayak di Indonesia ada apa aja, nggak perlu. Jadi kita si aplikasinya tinggal pakai Google Maps API gitu. Jadi tinggal consume aja gitu. ya betul. Jadi bisa menghubungkan dua sistem yang berbeda ya itu. Mungkin kalau di Hmm. UIN ya mungkin ada sistem KRS sama sistem apa lagi gitu, ada integrasinya gitu. Gitu. Gozali gimana mana nih? On mic dong, udah paham belum? On mic dong. Ini nanya-nanya. Ya paham. Nggak bohong kamu. Oh ya ini ada yang nanya nih, Alfian, dia titip tanya ke aku. Katanya lagi ada ngehandle acara di masjid. Dia ikut Wih, remas kayaknya, remas. remaja masjid kah? Ya. Nih, pertanyaannya tuh apakah Express.js untuk industri sekarang masih bagus? Karena banyak industri sekarang yang menggunakan bahasa lain seperti Golang, Python, Java, dan sebagainya untuk backend atau develop API-nya. Apakah ada kasus tersendiri yang condong untuk menggunakan Express.js daripada yang lain? Mungkin intinya apakah ada kasus khusus gitu kalau Express.js tuh paling bagus gitu. Kayaknya gitu. Menurut aku sih tergantung company-nya ya. Tapi kalau aku lihat cari-cari di LinkedIn atau enggak di Jobstreet atau di Glints itu requirement untuk seorang back end dev itu masih banyak banget yang requirement kamu harus bisa express gitu. Masih banyak banget beneran. Bohong. Ini mungkin ada yang tanya lagi tuh, Herdin Torik tuh kayaknya tadi di WA masih bingung. Ada yang mau nanyain lah tuh. Bisa on mic. Silakan. Lah. Nggak bohong kamu. Jangan malu-malu. Ya ini jangan malu-malu dong. Ditanyain aja ini mumpung ada nih Express.js. Ini udah kalau web ini udah masuknya ke back end ya guys. Iya, back Kemarin end. kan kita beberapa event Dan front end terus kan. Makanya ini udah masuk ke back end. malu aja. Apa? Iya, back end. Yang mau jadi back end, ayo semangat ya. Tadi ya ini kayaknya ada itu. Mungkin bisa dijelasin tuh kayak tadi kan ada itu query-nya tuh loh, ada insert select tuh. Mungkin tadi Gozali tuh kepo kenapa ada SQL di situ gitu. Karena kita menggunakan SQL. Jadi kita menggunakan query dari SQL untuk mengambil datanya. Jadi pakai connection query. Connection kita connect ke database. Nah, query-nya apa yang mau diproses gitu. Misalnya kan kita mau ngambil data gitu, terus insert into kita mau input data. Tergantung database yang kamu gunain aja. Ini kan karena pakai SQL jadi pakai query SQL. Nah, jadi gitu. Mungkin nanti soal SQL atau mungkin database kita bakal bikin event sendiri ya mungkin nanti ke depannya nggak tahu. Soalnya SQL sendiri kalau dibahas tuh ya panjang. Dan di kuliah juga sampai 2 matkul ya kayaknya tuh yang bahas SQL. Kayaknya materinya juga sama. Banyak Ini kok. Herdin Torik nih mau ngisi po SQL. Lanjut. Ayo yang lain ada yang mau tanyain nggak? Ya ada yang mananya lagi. Nah ini ada Itu di chat Gozali. bisa dijawab. Berarti bisa nggak sih Kak kalau misal dalam ML kita mau ngambil sebuah model ML dari suatu server gitu bisa menggunakan API nggak Kak? Kalau misalnya model ML ini bisa menggunakan API nggak ya?
model ML nih sebenarnya butuh API untuk menghubungkan model ML-nya sama aplikasinya. Jadi kalau salah model ML doang nih mau dihubungin ke aplikasinya nggak bisa kalau nggak ada API gitu. Jadi kita harus butuh API untuk istilahnya kayak nge-translate modelnya ke bahasa yang bisa diterjemahin sama aplikasinya gitu. Nah, itu menarik tuh sebenarnya bahasan API buat ML tuh. Kemarin di Capstone aku juga agak bingung itu sama timku. Kalau model ML tuh ekspornya tuh bentuknya apa ya? Aku lupa tuh. Nizam apa bentuknya? M5 apa? Lupa aku. H5. H5 ya. Jadi ya ini Iya, jadi bikin API untuk nge-translatein model ML itu. Jadi ada API ML yang tadi kalau aku kan pakai Flex kan. Nah, itu ya. tuh kayak diterjemahin dulu kayak di apa ya? Diterjemahin di ML-nya itu ada apa aja gitu. Terus habis itu yang mau kita masukin data, yang mau kita ambil datanya dari model tuh apa? Terus habis itu yang mau kita ekspor datanya itu apa aja yang mau ditransfer ke Android-nya atau enggak ke webnya gitu. Jadi kayak jembatan antara model sama aplikasinya. Oh, Butuh ya. API. Nah, kalau pakai Express tuh bisa nggak itu Cheryl kira-kira? Kalau soalnya kemarin aku di Capstone itu bingung gitu. Satu tim tuh nyari Nggak bisa. nyambungin pakai Node.js. Kalau menurut aku belum coba ya, tapi kalau menurut aku nggak bisa. Karena kayak si Express ini kayak beda gitu loh. Jadi API Express ini kayak untuk mengambil data dari database gitu. Sedangkan kalau yang mau ambil data dari model itu pakainya yang lebih rumit. Karena library yang dibutuhin juga lebih rumit, lebih ya. Kayak library yang dibutuhin itu nggak ada di ini deh, nggak ada di Express untuk ML. Ya, setahu aku kemarin kayaknya tuh pada make Flux ya. Flux tuh, Iya, oh ya pakai mungkin bagi yang nggak tahu tuh Flux tuh dia tuh kayak eh, Python dia gunainnya. Iya, Python. Mungkin bisa dicari aja tuh. Kalau buat ML tuh biasanya seringnya make itu. Ya, yang ikut bangkit sih ada yang ikut bangkit nggak sih? Ini nggak ada yang ikut bangkit nih. Nggak tahu. Parah, padahal nih berguna banget nih buat bangkit nih. Nanti ini kan yang semester 4 ini kan kayaknya nanti kan bisa ikut kan ini Iya, di akhir semester. banget ya yang ikut bangkit. Yang ikut bangkit Terus bisa tuh. dikit nggak ngaruh. Nggak apa-apa. Yang lain ada yang mau tanyain? Loh. Tanyain. Siapa? Ada yang mau nanya lagi? Itu di atas itu udah dijawab kan tadi tuh yang Ahmad Zini tuh. Yang mana? Yang mana, Mas? Yang atas tuh yang apakah kode Express.js mudah untuk maintain itu? Udah. Udah kok. Udah. Yang mau bertanya lagi? Silahkan guys. Ada yang masih Kalau apa bingung, penasaran apa gimana? kalau Ingin yang tahu? nggak paham apa-apa juga boleh itu tanya. Mungkin tanya Iya, apa? silakan tanya aja, beneran nggak apa-apa. Jangan mentang-mentang ketinggalan tuh nggak mau nyusul gitu. Ditanyain aja loh. Tuh Guzali ketawa tuh dia. Wah, tanya yuk sama Tarik nih. Tanya. Tadi kayaknya nggak sampai di deployment ya? Enggak. Butuh Google Code, Nan. Kamu bayarin, Bang. Ya nggak tahu mana duitnya. Ya mungkin nanti kapan-kapan ku tanyain barangkali dapat tuh gitu. Oke, mending kayaknya udah nggak ada yang mau nanya. Aku nggak tahu ini nggak ada yang mau nanya apa nggak ada yang paham. Tadi pas materi aku jelasin kasih tam semua, yang bener dong. Tuh, Nizam Kalau tanya. deskripsi penggunaan get sama post itu kira-kira gimana ya? Apakah get cuma bisa buat ngambil data, terus post cuma buat insert data? Iya. Get cuma bisa untuk mengambil data dan post cuma bisa untuk insert data. Sesuai sama namanya, get kan mengambil, post ngepost input. Jadi get untuk ngambil data. Tapi Insert buat kayaknya kalau post tuh bisa buat ngambil data juga kan?
insert data doang. Karena dia butuh ini, butuh apa namanya parameter. Enggak, biasanya kalau itu yang ada pakai token itu bukannya post juga buat ngambil data ya? Itu Kalau kan biasanya login kan itu ngembaliin token. Nah, biasanya kalau setiap ya, request kan ada tokennya itu pakainya post kan gitu kan. ya kan ngambil data token. Maksudnya itu kan kita kan harus input data dulu juga buat login, input username sama input email sama password gitu. Kita post, terus dia bakal ngembaliin responnya. Dia kan sama aja ngembaliin responnya, jadi berupa respon. Tokennya itu diambil dari respon. Gitu Nizam. Iya, bisa ngambil data juga di post, tapi berupa respon. Maksudnya responnya berupa data apa yang mau ditampilin gitu. Oke, tuh. Lewat input yang kita masukin, sesuai sama input yang kita masukin. Jadi SDK sama API apa ya? Deploy pakai SDK atau API. SDK-nya apa? SDK. Ini apa? Apa SDK? Ya aku nggak tahu SDK. Belum pernah nyoba itu berarti di klub. Belum. Backend nggak dapet SDK. Mungkin kalau cloud SDK dari Android nggak sih? SDK kan dia software development gitu kan. Kalau apakah beda boh? Beda harusnya. Biasanya di cloud di deploy pakai SDK atau API. Mungkin emang kapan-kapan ada cloud ya. Kayaknya mungkin kayaknya nggak ada yang bertanya lagi loh. Mungkin bisa kita dokumentasi dulu aja nggak apa-apa mungkin. Ini berarti udah nggak dinanya lagi. Dilanjut nanti mungkin setelah dokumentasi barangkali ada yang nanya lagi. Oke. Ayo guys, bisa on cam? Yo, on cam. Ya. Ayo jangan off dong, disuruh on cam. Wih, semangat Nizam. On cam dulu nih Zam, nggak masalah, pengen jadi back end. Yo Umar Sihat, Arif. Ini Arif yang satu, yuk Arif Rahman 2 on cam. Ahmad lagi. Ayo on cam Nita on cam, Rupandi, Konita. Nit, on cam Nit. Mungkin Darban Maha, ini Ahmad Jidni, Rozin. Ayo on cam. Kita tunggu sampai 20-50 lah. Apa yang ditutupin itu? Ih, keren Nizam, ahli Python. Masuklah ML. Ayo on cam. Kita tunggu 1 menit. Ayo Nita nih. Anjay. Widih. Tadi kuliahnya menyendiri kok. Ayo on cam yuk. Ini sugar daddy siapa? Nah. Ayo Arif Rahman, on cam. Ahmad Jidni, Mas Agung. Loh, hot malah. 23. Udah ada kamera, siap. Oh, nggak pakai HP. Loh, kok nggak ada kamera tuh gimana? Itu kucing siapa? Nggak tahu. Oh, laptopnya. Oke, santai aja. Nanti itu suruh beliin laptop Arif Rahman 1 tuh. Barangkali ditakdirkan tuh namanya sama gitu. Oke, mungkin langsung aja ya aku screenshot. Ayo. Gaya normal dulu lah, senyum. 1, 2, 3. GDC biasa nih. Yo. Aku screenshot kalau enggak. Ya udah. Oke. Mana? 1, 2, 3. Terakhir ambil barang di sekitar kalian, 1 bebas.
cincin matahari. Apa tuh? Apa aja tuh? Lanyard itu. Oh, ada yang grafikosnya itu kayaknya penuh nyamuk ya. Oh, di luar kayak tuh macam-macam, ada yang snack best. 1, 2, 3. Oke. Mungkin ada yang mau tanyain lagi tuh. Oh ya, mungkin jangan off dulu ya, ini yang udah di sini, aku mau nanya sesuatu nanti kalau udah selesai. Aduh, sesuatu apa tuh? Enggak, jangan keep. Ya kamu jangan keluar juga nggak apa-apa. Mungkin Oh, bisa. aku disuruh keluar. Enggak, jangan keluar. Bentar. Ayo Raffi, mungkin bisa ditutup kalau nggak ada yang nanya. Oke, baik. Jadi kalau tidak ada yang bertanya, akan diakhiri Witalk 18 kali ini. Terus, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.